Oke, halo semuanya, selamat malam. Selamat datang di acara BrainFit Talk from BrainFit Indonesia. Perkenalkan, saya Mr. Irfan. Saya ditemani oleh beberapa rekan saya di sini. Sebelum saya perkenalkan rekan saya akan perkenalkan dulu mengenai siapa itu BrainFit Indonesia. Ya, kita adalah yang memulai event ini. Ini adalah event pertama kita dengan judul BrainFit Talk. Saya akan share dulu visualisasi mengenai BrainFit. Nah, ya, ini logo kita, ini adalah BrainFit. Saya kenalkan dulu, BrainFit adalah perusahaan yang asalnya dari Singapura. Kita adalah perusahaan yang sudah berdiri tahun 2001 di Indonesia dari tahun 2008. BrainFit adalah spesialis di bidang pelatihan otak. Jadi kita punya program untuk meningkatkan kemampuan otak anak-anak dari mulai usia bayi lewat BrainFit Baby. Kita juga punya BrainFit Junior untuk anak-anak di usia preschool sampai TK. Kemudian juga punya BrainFit Scholar untuk anak-anak usia SD sampai SMA. Saat ini BrainFit sudah ada di 9 negara. Di Indonesia kita punya 4 center, 2 di Jakarta, kemudian ada 1 di Gading Serpong dan di Bogor. BrainFit sudah lama berdiri, kita spesialisnya di bidang otak, jadi kita sudah banyak melakukan riset, kita kerjasama dengan beberapa partner. Ini adalah beberapa rekognisi dan penghargaan yang sudah didapatkan oleh BrainFit. Oke, so quickly aja mengenai BrainFit-nya. Malam hari ini topik kita adalah menghadapi si perfeksionis. Ini konsepnya adalah talk show. Selama sesi ini berjalan, nanti orang tua bisa submit langsung pertanyaan lewat menu Q&A yang ada di Zoom-nya. Please make sure pertanyaannya related dengan topik kita. Kalau nggak yakin, tanyain dulu aja, nanti kita bantu sortir. Ketika orang tua bertanya, mohon disertakan juga usia anaknya, atau kalau ada kondisi tertentu, boleh juga disertakan membantu kita untuk menjawab. Oke, so hari ini saya mau kenalin dulu. Saya ditemani oleh rekan saya, Miss Nancy. Say hi, Miss Halo. Nancy. Iya. Halo, selamat malam Bapak Ibu, welcome. Selamat malam, Miss Nancy. Saya dan Miss Nancy adalah Master Trainer di BrainFit Indonesia. Kita juga adalah Center Manager di BrainFit Kelapa Gading dan BrainFit Kebun Jeruk. Kemudian saya juga ditemani oleh Miss Iren. Say hi, Miss Iren. Hai semuanya, selamat malam. Selamat malam. I think udah banyak yang kenal wajahnya Miss Iren ya. Miss Iren adalah foundernya BrainFit Indonesia. Beliau adalah master trainer juga di BrainFit Indonesia. Beliau adalah certified play therapist dan parenting coach. Kemudian hari ini kita ditemenin oleh Miss Sandy. Say hi, Miss Sandy. Halo. Ya, Miss Sandy juga adalah certified play therapist dan filial play coach. Kayaknya namanya asing ya, filial play coach. Miss Sandy boleh share dulu nggak, Miss Sandy, apa itu filial play coach? Filial play coach itu di mana saya membantu parent untuk mengeratkan hubungan antara parent dengan anaknya. So bisa dengan satu parent, bisa dengan dua parents, atau grandma, atau anybody yang jagain anaknya itu, saya bisa, jadi kita through 6 sesi untuk 6 minggu untuk membantu mengeratkan hubungan antara orang tua dan anak. Oh, oke. Jadi spesialisnya ya hubungan antara orang tua dan siapapun yang mengasuh gitu ya, misalnya bisa. Ya, benar, yes. Oke, I see. Alright, so let's get start. Hari ini topik kita adalah menghadapi si perfeksionis, ya, Miss Nancy ya. Iya, betul, Mr. Irfan. Ya, I'm very excited ya, senang sekali Miss Iren sama Miss Sandy bisa bergabung sama kita ngobrol malam ini ya. Topik malam ini tuh cukup spesifik kayaknya, menghadapi si perfeksionis ya. I wonder kayaknya Bapak Ibu yang hadir bersama kita malam ini mungkin punya seseorang dalam kehidupan mereka ya, atau mungkin punya rekan kerja yang perfeksionis ya. Mr. Irfan, apakah kamu punya seseorang di dalam kehidupan mungkin inner circle, ataukah mungkin pernah bekerja rekan kerja yang perfeksionis, Mr. Irfan? How is that like? Good question. Rekan kerja pastinya ada, Miss ya, in the past and ya menghadapi I think lebih sering ketemu murid ya, karena memang kerjanya di bidang anak-anak gitu. So I have encountered some anak-anak yang punya kecenderungan perfeksionis and some rekan kerja juga. Ya. Yeah. How about you? Have you? Saya, dalam kehidupan saya my inner circle
nggak ada. Malah saya sendiri sih yang pernah dikomentarin bahwa kamu tuh perfeksionis. To which respon saya, masa sih gitu ya. Mungkin saya denial, ya kata orang Jepang kamu denial gitu ya. Well, yeah, maybe. Mungkin itu salah satu ciri-ciri perfeksionis mungkin ya. Oke, yang membuat saya pikir, saya kayaknya enggak deh, karena saya cari tahu apa sih perfeksionis gitu. Dan salah satu ciri-cirinya adalah punya dorongan yang besar untuk segala sesuatu itu harus berjalan dengan sempurna. Sedangkan doing self-reflection nih ya, saya sendiri berpikir tahu banget bahwa kesempurnaan itu nggak ada, there's no such thing, nggak bisa tercapai kesempurnaan. Jadi dalam saya mengerjakan segala sesuatu, bukan goalnya bukan kesempurnaan, tapi memang kalau saya melihat ada yang kurang baik, dan saya masih punya waktu mengerjakannya, saya akan perbaiki. Dalam pikiran saya, kalau memang bisa dibuat lebih baik, why not? So, saya bilangnya saya standard of excellence. Bukan perfeksionis. Tapi it got me thinking. Nah, misalnya sama Miss Iren udah ketawa-tawa nih. Kayaknya ada sesuatu nih. Ya, boleh. Yuk kita ngobrol. It got me thinking. Apa bedanya ya, Miss? Seseorang yang punya standar yang tinggi dalam mengerjakan pekerjaan mereka, gitu ya. Apakah itu termasuk kategori perfeksionis? Apa bedanya atau apa? Ya, apa ciri-cirinya perfeksionis? Where do we draw the line? Mungkin dengar dari Miss Iren ya. Nanti Miss Sandy, if you have thoughts, just please do share ya. Ya, sebenarnya kalau menurut saya ya, perfeksionis itu adalah sebuah label ya. Yang sebenarnya kalau kita draw the line, definisi dari perfeksionis itu apa gitu. Enggak tahu juga, tapi basically iya, ada sebuah drive di dalam dirinya yang ingin melakukan sesuatu sampai dia puas gitu, sampai menurut dia standarnya itu udah bagus menurut dia dan sudah puas gitu ya. Now the line is, I think perfectionist tuh banyak orang yang menyebutnya menjadi istilah perfeksionis ketika akhirnya drive atau standar tersebut sudah menimbulkan masalah di dalam performance, di dalam kehidupan sehari-hari, masalah buat orang lain, menjadi masalah behavior dia juga. Nah, itulah ketika kita harus sudah mempertanyakan ini tuh sebenarnya a good traits which is driving atau doing something reaching excellence, atau yaitu perfeksionis. Saya pakai aja istilah perfeksionis malam ini ya. Setelah malam ini kita nggak boleh lagi pakai istilah ini. I see. Yeah. Noted, Miss. Yeah. No labeling ya, Miss ya. Ya, yes. Karena nggak ada definisi yang tepat sebenarnya, nggak ada satu standar yang tepat gitu ya untuk menyebut seseorang itu perfeksionis. Kalau standarnya tuh apa? Nggak ada satu acuan. Ya. I see. Yeah. Ingat Miss Sandy gimana? What do you think? I think kalau perfectionist itu tergantung situasi, but definitely misalnya kalau dia udah merusak keharmonisan either workplace atau keluarga, then I think it is an issue that the parent or the child need to look at. Soalnya something, if it bothers the family harmony, kayaknya worth looking into gitu. I see. Yeah. Kalau dari saya, so it sounds like it's a weakness ya, Miss, or ada sisi lain yang saya nggak ngelihat gitu. Kalau kedengarannya kalau bisa mengganggu kan kedengarannya kayak weakness ya. Atau ada sisi lain yang I don't know, mungkin bisa jadi strength, something like that. Of course, I think perfectionist it can be a strength kalau kita fokus, kalau anaknya atau orang tuanya itu realize bahwa dia itu ada this character trait that dia itu must keep doing and doing, and that can be a positive trait. Jadi dia selalu give the best. Tapi kan, like we know, kadang anak kecil kan nggak mempunyai that awareness bahwa dia itu perfectionist. Jadi the kid will seem to frustrate the family. Tapi kalau the adult or someone can help to guide the kid untuk realize that, you just keep doing it the same thing over and over again, it can be a strength.
Oh, Oke. oke. Ya, ya. Kalau menurut saya juga it is actually a potential strength ya. Maksudnya bandingkan deh, kalau bukan perfeksionis, tapi on the other hand, di spektrum atau ekstrim yang seberangnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu seadanya. Kan itu jadi problem juga, bukan? Ya. Who would you choose to work with? Orang yang kalau melakukan sesuatu seadanya aja, atau orang yang punya very high standard of performance atau excellence atau standar? Ayo, mendingan senang milih yang mana? Ya. That Okay. self-answered ya, Miss. Ya, betul. Thank you for putting that into perspective ya, Miss Iren. Saya jadi, saya punya high standard. Kebanyakan orang bisa lebih senang bekerja dengan yang punya high standard ya. Ya, cuman I think it becomes an issue karena kalau anak-anak, kalau orang dewasa sudah bisa mengontrol itu ya. Jadi karena kalau bekerja ada time frame, ada due date, ya kan. Jadi selama dia bisa mengontrol di tingkat perfeksionismenya dia itu, it becomes something great. Tapi kalau anak kecil ya itu mungkin ciri-ciri yang muncul sejak kecil, tapi anak kecil pasti belum bisa kontrol. Dia nggak aware sama timing, dia nggak aware sama dia nggak bisa menerima masukan dengan baik, kan belum terbentuk emotional skill yang bagus. Jadi akhirnya banyak anak-anak yang punya traits ini kemudian menjadi issue bagi parents-nya atau mungkin bagi gurunya gitu kan. Iya. Ya. Jadi tadi yang saya I can relate to that. Saya jadi ingat memang boleh share personal experience ya. Jadi punya standar yang tinggi, tapi waktu kuliah memang saya biasa ngumpulin tugasnya agak-agak ketinggalan lewat 1 hari gitu. Hasilnya sih bagus, saya puas banget dengan hasilnya saya. Tapi nilainya dipotong. Jadi akhirnya sama aja dengan iya, karena terlambat kan. Iya, jadi harus mengetahui. Jadi sepertinya mesti di-build. It can be a potential strength. Tapi karena untuk kalau misalnya anaknya masih kecil, maka perlu guidance ya, atau mungkin coach ya, Miss Iren dan Miss Sandy. Is that what you're saying ya? Dibantu untuk bring awareness bahwa you can bisa it's good, tapi ada batas waktu loh dalam mengerjakan ini juga. Itu ada hal lain yang perlu diperhatikan ya. Iya. I see. Okay, I think we have a few questions coming in, dan kita juga ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk sebelumnya lewat di sosial media ya, di IG-nya kita. Salah satu pertanyaannya, I think we can take questions now ya, Mr. Yeah, let's go, yes. Ngobrol. Ya, ada pertanyaan dari where is my note? Okay. Ibu Fibriani Damaris ya, IG account-nya. Anak perfeksionis itu apakah pengaruh dari pola asuh orang tua? Interesting. Apakah pola asuh orang tua, mungkin juga apakah lingkungan yang membentuk itu, ataukah personality ya? Yang maksudnya udah dari karakter bawaan, setiap kita kan punya personality ya, dari sananya gitu. What do you think? Can we hear from maybe Miss Sandy? Yeah. Well, I think nature and nurture ya, dua-duanya play a part. DNA make a difference. Jadi kadang kita lihat kalau orang tuanya begini, anaknya begitu gitu. But mainly is also because karena anaknya kan melihat orang tuanya, so they see their parents. If their parents cannot accept certain things, jadi anaknya juga belajar dari situ. Tapi you also cannot deny our DNA. Jadi I think it's always part of both. And also the way kita respon ke anaknya setiap kali anaknya berbuat something, berbuat salah atau berbuat apa, atau ekspektasi kita terhadap anak itu. Jadi I think nggak ada one clear answer, nature atau nurture, tapi I think it's a combination of both. But yang I can tell, kalau nature-nya udah begitu dan nurture-nya juga begitu, it's a deadly combo. Iya. Ngomongin soal nurture-nya nih, Miss. Kan ya of course ada faktor dari orang tua gitu ya. Dan Miss Sandy dan Miss ini kan udah kerja sama anak dan orang tua nih. Ada nggak sih contoh komentar atau contoh feedback orang tua yang bisa mendorong anak ke arah perfeksionis? From your experience, Miss Sandy dan Miss ini.
Coba Miss Iren dulu deh. Ya, komentar ya, let me think. Komentar apa ya yang kira-kira yang bisa mendorong ke perfeksionis gini. Kalau ekspektasi sih, kayak misalnya apa, ekspektasi yang kayak misalnya anaknya ulangan, nilainya memang anaknya mampu gitu ya. Tapi nilainya 9,8. Sedikit lagi udah dapat 10, kenapa kurang gitu ya. Jadi yang dipermasalahkan itu yang kurangnya. Sedikit lagi udah perfect. Terus atau ketika anaknya mengerjakan sesuatu, bikin-bikin, ya even though misalnya hasil art aja, melukis lah, ngapain lah segala macam, dan hasilnya itu sebelum diberi pujian, terlebih dahulu kalimat pertama yang keluar adalah, kok ininya begini, kok ininya begitu, ini kurang dong gitu, like sebelum memberikan pujian dan feedback yang positif, setelah itu disertai dengan sedikit masukan, terbalik urutannya. Jadi kayak kritikannya langsung gubrak gitu ya, kadang lupa kasih rekognisi terhadap hal-hal yang positif. Itu bisa secara nggak langsung sending the message to the child bahwa, oh, yang kayak gini itu belum acceptable, so I still have to do more. Itu sih, I think that would be example yang bisa terjadi ya. So you're saying that ketika kita melihat anak udah ada usahanya atau apapun yang mereka lakukan, we should focus on apa yang sudah mereka berhasil gitu ya, Miss. I mean, if we want to give feedback yang belum berhasilnya, we can, tapi kita emphasize ke suksesnya, bukan ke yang belum suksesnya, gitu ya. Oke. Tapi by the way kan, I think when we do coaching ya, sama Miss Sandy juga coaching with parents, I think there is a formula. Kalau Miss aku nggak biasa begitu ya, just follow the formula. Step 1, recognize. Recognize, feedback terakhir. Oke. Recognize, feedback gitu ya, Miss. Oke, ya. Bukan nempel untuk para orang tua. Yes, recognize the effort. Benar-benar recognize the effort, not really the result ya, gitu. Yes. Saya rasa itu penting ya, because a lot of kids, I have seen some parents gitu yang anaknya bikin perfectionist karena walaupun anaknya udah do art, and then mamanya lihat, and then before mamanya submit, she will gambarin dulu, like redo atau bagusin before dia submit. Jadi anaknya selalu berasa I am not, and then mamanya bilang, I'm doing this supaya kamu dapat hasilnya bagus. Tapi it does affect on one, especially now during home learning ya. Banyak sekali parents yang begitu. Ujiannya sebelum disubmit udah bikin, terus mamanya korekin lagi, baru difotoin kasih ke gurunya lihat. All this will add on the pressure gitu. That makes sense. Ya benar, kan anaknya jadi standarnya ngikut dari komentar-komentar kita ya. Oke. So that's I guess that's the do's and don'ts-nya ya, Miss, untuk kita berusaha untuk mungkin steer anak-anak supaya nggak terlalu perfeksionis juga, tapi punya standar yang tinggi gitu. How about untuk anak-anak yang sudah ketahuan perfeksionis? Mungkin dia nggak bisa menerima kritikan misalnya. Or kalau ini belakangan saya ikutan sharing misalnya sih, saya juga sharing pengalaman pribadi. Anak saya juga pernah mengeluarkan kata-kata sejalan dengan, I think ada pertanyaan juga dari Ibu Indah. Pertanyaannya, anak-anaknya ngeluarin komentar seperti yang, aku belum berhasil, ayah marah nggak? Atau dia ngomong ke mamahnya gitu, ini aku salah terus, bunda marah nggak nanti gitu. That kind of perilakunya udah mulai kelihatan perfeksionisnya gitu. What can parents do after? Kalau itu udah mulai kelihatan tanda-tanda perfeksionisnya, Miss. Oke, kalau itu saya rasa a lot of them put dia punya self-worth-nya di the effort that they do. Misal berbuat sesuatu, kan tadi kan mungkin dia bikin ujiannya nggak bagus. Ayah marah nggak ya? Bunda marah nggak ya? So I think affirmation is important, sambil kita peluk anaknya, kita bilang, ayah dan ibu tuh sayang kamu as you are. The effort and everything else itu additional. Bukannya additional gitu, tapi but the value of the child is not based on dia punya hasil ujian. The value of the child is based on the child herself or himself. It's not
based on what they do, not based on the exams. Oh, jadi kalau exam jelek, ibu sayangnya kurang, enggak kan? So kadang anak kecil itu perlu tahu, so they need to hear it, they need to know, karena mereka itu kadang nggak tahu bahwa kita itu akan sayang dia regardless mereka dapat 0 atau dapat 100. Yeah. Saya jadi ingat satu hal yang saya ingat banget, saya belajar dari Miss Iren. Miss share bahwa anak-anak itu di dalam diri setiap anak itu punya keinginan mendasar ya, udah untuk menyenangkan hati orang tuanya. They want to know whether am I making you happy, gitu, am I making you proud. Benar seperti itu ya misalnya. So I think yang tadi saya dengar waktu Mr. Irfan share, ayah ini udah benar belum tadi gitu ya Mr. Irfan ya. Gitu. That's what I hear langsung bahwa they wanna know whether am I making you proud, seperti itu. Sehingga kayaknya komentar atau responnya parents pada saat menjawab pertanyaan itu can really helps to give them security, maybe sense of security that no matter what you do, maybe no matter what effort or you don't put effort, that my love for you is unconditional, gitu ya. Benar nggak, Miss? I think put it into put it into practice. Kalau misalnya dia bertanya, ya marah nggak ya? Am I letting you down? Kalau nggak salah pertanyaannya gitu ya dari Bu Indah. Betul, dari Bu Indah. Am I letting you down? Memang benar, anak-anak itu pengen banget sebenarnya. All they need, what is important is parents to approve them, to give approval, acknowledgement. They want to know whether what they do itu membuat parentsnya bangga gitu. It's important for them. Jadi ya itu, kita kasih tahu aja apa standar kebanggaan kita. I am proud if you have put effort. I'm proud if you have tried your best. Have you tried your best? Yes, I do. I am proud of you. Ya kan? Yes. So kita berkali-kali mesti ngomong apa yang menjadi standar kita gitu. Is it the result? Is it the score? Or is it the effort? Jadi sekali lagi itu justru kesempatan untuk mengungkapkan, ayah seneng banget kalau anaknya Mr. Irfan, kalau Launa berusaha yang terbaik. Tadi Launa udah berusaha yang terbaik belum? Udah. Berarti ayah bangga. You know, like that need to be stated ya. Ya. Perlu spesifik. Until they get the message. Yes, very specific. Yes. Ya. I guess ini berhubungan juga sih, Miss. Mungkin pengalaman juga sebagai ketemu dengan orang tua gitu ya. Banyak anak-anak yang punya kesulitan perfeksionis. Pembawaan kita sebagai orang tua kan banyak yang bilang, oh it's okay, nggak apa-apa. Tapi dengan hanya bilang seperti itu, anaknya malah tambah anxious dan tambah kesel gitu ya, Miss. I guess harus lebih spesifik kali ya, Miss, bilangnya bukan nggak apa-apa, tapi like really let them know bahwa I'm still happy, I'm still proud as long as you try. Yes, karena dengan ngomong nggak apa-apa gitu, itu nggak begitu menolong, karena dari dalam dirinya kan ada sebuah drive yang dia sendiri tahu bahwa itu tuh tidak memuaskan. Dia cuma perlu pendapat orang lain gitu ya untuk memvalidasi pemikiran dia. So if parents collude with that, parents itu berkolusi ya dengan memberikan konfirmasi bahwa iya memang itu salah, artinya memang itu tidak bagus atau tidak memuaskan, maka dia langsung si perfect. Yang ini nih naturally memang sudah ada perfeksionisnya, ada tendensi ke arah situ. Tambah percaya gitu. But if we kita cut the pattern dan kita ganti perspektifnya dengan bilang bahwa tadi sudah berusaha yang terbaik. Did you put your best? Yes. Okay, that's good. Okay. But parents also need to know ini takes time. Nggak bisa kita ngomong 1 kali, 2 kali, 3 kali anaknya tiba-tiba nggak cranky, become nggak perfectionist lagi, because kan itu juga udah build up. So parents need to do this as a habit. That is why kalau even filial coach itu is 6 weeks, karena it takes time for the child to understand. Jadi there's no instant results. Jangan pikir kita coba 3 kali ya, dan 3 kali anaknya udah nggak nangis lagi. It doesn't work that way gitu. So be specific and we have to put in the practice ya, Miss. And it does take time ya. Kayaknya perlu kayak dibuatkan jadi style, maybe kind of like style of conversations di rumah, style of giving feedback.
I think gini, sebelum sebelum dia bisa menjadi sebuah style atau habit for parents, I think mungkin parents perlu bertanya dulu deh sama diri sendiri gitu ya. Am I okay to accept, untuk menerima bahwa effort aja sudah, yang penting effort. Hasil nomor 2, yang penting usaha. Apakah itu sudah menjadi prinsip atau value yang dipegang oleh parents? Karena kalau parentsnya belum berubah perspektifnya ke arah situ, maka it's quite difficult, agak susah untuk mulai habit itu gitu. Ya, so changing perspektif dulu, having the right perspective, baru perspektif itu dikomunikasikan secara konsisten. If it's really a perfectionist traits, kayaknya sih hampir seumur hidup ya. Mesti diingatkan terus, halo. Karena kalau nggak diingatkan atau mengingatkan diri, tendensinya ke sana lagi gitu kan. Iya. Oh, yang saya tangkap jadi parents juga perlu mungkin do some self reflection ya. Apakah mungkin sebetulnya parentsnya juga ada sedikit, maksudnya mau anaknya sebetulnya do their best, maksudnya punya hasil yang bagus ya. Iya. Jadi itu perlu diproses dulu sendiri dan bisa menerima. Memang kalau memang they've done their best tapi hasilnya merah loh nilainya. Can be hard for parents to accept that juga kan. Especially believing, percaya bahwa ya kan harusnya bisa lebih bagus dari ini gitu. Saya sering dengar itu dari parents gitu, bahwa bukannya saya nggak ini sih Miss, mungkin Mr. Irfan juga pernah dengar ini ya dari parents. Saya nggak menuntut 100 harus tinggi nilainya, tapi karena saya tahu dia harusnya bisa lebih dari ini gitu. Ya. Itu agak kena ke saya tuh berasanya barusan. Now I'm doing reflection. Oh iya juga ya, saya juga sepertinya masih harus change my perspective. Iya. I think all of us deh, kayaknya all of us as parents harus begitu. I think instinctively kita punya perasaan itu ya, pengen lebih baik lagi. We believe in our child that they can do better, and we push them gitu ya. It's good to be self aware. Good, Miss. Thank you. Nah, however, ini juga pertanyaan yang jadinya muncul juga ya, Miss. Maksudnya, konsep kerja keras, konsep trying your best. Ini ada pertanyaan juga soalnya dari Karen Da Costa, which it makes sense gitu. How do we explain to children? Kita jelasin karena itu gimana sih mengenai konsep kerja keras. What is kerja keras? Right? What is giving your best effort? Right? How have you kind of experience in this area? Ngejelasinnya itu. Untuk ngejelasinnya, I think like with all things, parents need to show them first. Jadi parents itu needs to be a good model at home. Misalnya kalau work hard, as simple as cooking, kata masak ya. Kalau mamanya spend a lot of time di dapur masak, emang keluar makanannya enak. Nih mama puts a lot of effort. Kalau yang cuma 5 menit masuk keluar dan keluarnya Indomie instan, walaupun enak, it's not healthy. Itu kayaknya saya. No, only once in a while ya. 5 menit ya Miss ya beneran. So I think parents need to model the idea of hard work. So you cannot bilang suruh anaknya hard work itu begini loh, belajar duduk, tapi anaknya suruh belajar, mamanya di samping main HP atau sambil main game. You're not helping, not mirroring, not gimana ya? Anaknya itu jadi berasa, mama kayaknya cuma santai aja, nggak ngapa-ngapain. So as the parent, you are the role model at home. Jadi anak itu lihat gitu. So if you want anaknya belajar untuk be hardworking, then you yourself we as parents need to change too. Maybe to put it, I nambah yang misalnya dijelaskan bahwa memang benar, that's a good question yang tadi ditanyakan siapa Karen ya, bahwa how to show, how to tell, hard work itu apalagi anak kecil, hard work itu abstrak, kerja keras itu apa, yang kayak gimana dibilang kerja keras gitu, what do you mean by hard work? It's so abstract, children don't know, ya. Jadi it becomes concrete kalau yang terlihat langsung, nih loh yang namanya hard work, right? Dia lihat sekitarnya, parents, siapapun berangkat kerja, and then when you sekarang waktunya kerja di rumah, they do really see us working gitu ya.
Atau misalnya we try something kayak bikin cake, experimenting, kemudian gagal, and then dia ada di situ dan melihat, kemudian setelah gagal, what did we do? Kita buang aja semuanya bahannya, and then did we try again, did we come back and try again? Gitu kan, itu kan real lesson yang langsung terlihat depan mata, itu hard work gitu. I think there is no other way to show and teach hard work except to model it ya. Ya, especially so sekarang di rumah semua ya. Yeah. So if parents-nya pada komplain, anakku males, anakku suka teriak-teriak, padahal ya orang tua juga teriak-teriak di rumah. Iya. So I guess pertanyaannya bukan gimana ngejelasin kerja keras, tapi lebih kepada gimana nge-modeling kerja keras. Yeah, how to show what is hard work. Yes, I think Okay, wow, that's another perspective from me as well. Hopefully buat orang tua yang lain juga ya membantu. Okay, ya. Okay, we have some more question, Miss Nancy. Saya bacain dulu ya. Iya. Okay. Apa yang tipenya berbeda lagi Miss dari Ibu Angelina. Kalau Ibu Angelina bertanya bahwa apa yang perlu kita lakukan untuk anak-anak yang perfeksionisnya ngomentarin orang, Miss. Jadi bukan ke dirinya mereka sendiri, tapi semua dikomentarin, temennya dikomentarin, jadi temennya malah kayaknya annoyed gitu kalau main dengan dia. Jadi efeknya bisa ke ini ya, ke social life, karena anaknya jadi nggak, ya teman-temannya jadi pada annoyed by her. Benar. Ya, Any tips, Miss? I would say itu bukan perfectionist, tetapi namanya adalah analytical. Okay. There's a very positive spin to it, Miss. Yeah. Yes. You know what? I am trained as a strength coach, ya kan? Strength coach dan juga ada strength spotting buat anak-anak. Dan di dalam traits, untuk kita mau tahu kelebihan atau kekuatan dari seorang anak sejak kecil, salah satunya itu ada traits yang seperti analytical. So the ability to spot if something is not right atau something is not at the standard, itu nggak dimiliki oleh semua orang. Bayangkan kalau orang yang seperti ini level tinggi itu, Miss. Yes. Well, because they are children, so they don't have self control nor self awareness, bukan? Tapi kalau orang dewasa, kita bawa strength ini atau traits ini dibawa ke karir gitu, kemampuan seseorang yang tidak dimiliki oleh orang lain, kemampuan untuk men-spot hal-hal yang kurang tepat, kurang pas, tidak pas, gitu-gitu ya. It is a strength sebenarnya. And then to voice it out gitu ya, itu akan bisa deliver and contribute hal yang bagus banget buat kerjaan dan buat tim. Kalau akhirnya itu menjadi sebuah strength. However, ketika anak-anak yang kita lihat tuh memang begitu. Jadi dia always spotting something that is not right menurut dia, yang tidak dilihat oleh orang lain gitu. Actually, that is analytical. So the tipsnya itu adalah maybe give advice, kasih masukan kepada anaknya on how to make comments terhadap hal-hal yang mungkin dia komentarnya agak sarkastik kali ya, karena this is not right, that is not right, ini begini, ini begitu, gitu-gitu. So just give atau benerin statement atau kalimatnya menjadi sesuatu yang netral. I see. Jadi diarahkan untuk, maksudnya dikasih bring awareness ya gitu. Apa efeknya, dan coba dikasih contoh-contoh caranya memberikan komentar dengan lebih masukan dengan lebih positif gitu ya, lebih membangun. Yes. Apa-apa dikomentarin. In fact sebenarnya I have one yang mirip kayak gitu di rumah. Ada satu. Jadi udah sama kayak gitu ya. Udah. Jadi kalau dia lagi kumat analitikanya. Semuanya dikomentarin ya, semua, dan di komentar itu segala sesuatu yang nggak benar aja di mata dia mengenai teman-temannya. So I would just say, okay, I'll put a basket, just be a listener, nggak usah komentar apa-apa. Then I would say, nah saya jelaskan sama dia, karena dia kan sudah teenagers. That is your analytical talking, that is your analytical needs gitu ya.
Tetapi itu nggak semua, you know right, bahwa itu very subjective gitu. So you just spot out things that are important for you, kayak misalnya mengenai cara berbicaranya temennya yang kurang sopan, inilah itulah. So those are all the important things for you. Jadi lebih bawa ke dalam self awareness-nya dia sih. Tapi I won't collude with her gitu ya. jadi tambah seru ya, Miss ya. Kalau iya ya, begitu ya. Iya ya, begitu ya. Tambah panas, tambah digosok ya. I see. Jadi itu bukan perfeksionis ya, Miss ya. Itu analytical. I would say that is analytical because she spots things yang mengganggu dia, hal-hal yang nggak membuat kita orang biasa-biasa akan merasa terganggu gitu. Ya. Oke. Iya. Oke, thank you, Miss. We have another question. Yang ini juga kayaknya bagus banget. Tadi kita ngomongin soal effort, ya. Kita mau emphasize soal effortnya anak-anak, gitu kan. Tapi kan sebenarnya pada waktu tertentu tetap aja ada kalanya anak melakukan sesuatu yang mungkin masih bisa lebih bagus lagi, and kita mungkin perlu kasih kritikan atau kasih masukan, terutama mungkin berhubungan dengan tugas sekolah, gitu kan. Sementara anak perfeksionis kan, ya mungkin sensitif gitu, mau dikasih masukan malah bawaannya marah duluan gitu. Ada nggak, Miss, tips yang bisa kita orang tua pakai untuk mengkritik atau mengkoreksi anak yang memang perfeksionis? What do you think, Miss Sandy? Kalau kita mau kasih feedback ke anak, it's always connection before correction. Jadi kita mesti bisa instead, kalau physical body language aja is very important. Anaknya duduk, kitanya berdiri. Kan kesannya kita talking down. Cobalah kita duduk di sampingnya, sambil peluk, sambil try to connect with the child first. Baru then you give constructive criticism. Constructive. Jadi nggak bilang itu jelek, itu males, tapi bilang, oh you can do better. Bisa, jadi meng-increase dia punya spiritnya daripada kita attack. Because like a kid is like any of us. Kalau kita mau dikasih feedback, tapi kita di-attack sama orang kan langsung kita defensive. Yeah. Because we don't like being told. But the moment you connect with the person, and how are you, very simple things, supaya anaknya itu nggak berasa, doesn't always have to defend himself or herself all the time. Dia bisa lebih terima criticism-nya. Iya. Yeah. Connection before correction. Before correction. That's a good tagline. Yes. Tempel di rumah ya, Miss. Tempel di rumah daripada ingat. Anything to add, Miss? Di label di rumah. Yeah. I would kayaknya biar gampang diingat, I would go back emphasizing on what is it? Apa tuh tadi yang pertama? Acknowledge, Recognize. Recognize is it? Recognize, baru feedback. Stepnya jangan dibalik. Feedback tuh means masukan gitu ya. Dan tadi itu benar. Connections with, be careful with your body language. Waktu kasih masukan itu tone, nadanya dan lain-lain gitu ya. Khusus buat tipe-tipe perfeksionis itu yang paling dia takutin adalah kritikan. Jadi dia sangat-sangat sensitif terhadap kritikan dibandingin sama mungkin anak-anak yang biasa aja gitu ya. Perfeksionis itu justru yang dihindari adalah kritikan. Itu yang dia paling takut dengarnya. Gitu. So, whenever you want to offer. Nah, I would say feedback atau masukan itu adalah bentuknya adalah sebuah penawaran, offer. Ya kan? Right? In the world of coaching, kita selalu we learn bahwa the brain feels threatened ketika dikritik. That's activate defensiveness. Jadi kalau kita mau memberikan masukan atau kritikan, I wouldn't say kritikan, I would always say feedback, masukan. Always permisi, karena masukan kita itu bersifat menawarkan. Yang orang tersebut belum tentu mau menerima loh. Right? So it's always asking for, boleh nggak mama makasih masukan? Pertama recognize dulu kan. Oh, okay, you put this, you gambarnya ini, udah bikin ini. Oh, you thought of this, ini, udah. Then asking permission. Mama punya masukan, boleh nggak mama kasih masukan?
Oh, you know, in a very gentle way. Jadi jangan langsung bilang, kok ininya gini, kok ininya, ini kok begitu, ini kok begini. Ya udah deh, goodbye deh, selesai gitu kan. Dia nggak bakal mau gitu terima masukan apa-apa lagi. Jadi mesti pakai cara gitu loh untuk masuk ke dalam to open the heart agar dia mau menerima. Iya. Oke, that's good. That's very good. Saya pernah membaca, ya jadi sepertinya yang tadi saya dengar dari Miss Iren bahwa kayaknya setiap kita terlepas dari masuk kategori atau tipe perfeksionis atau tidak, memang our human nature ya pada saat dikasih, let's say feedback, kritikan, selalu threat response di dalam otak itu nyala duluan ya. Cuma mungkin buat orang yang perfeksionis lebih lagi seperti itu ya, lebih takut gitu ya. Sangat cepat naik defense-nya. Dan I think that's very good ya. Kayaknya bisa powerful banget kalau boleh tahu Miss Iren, saya pikir pada saat dibiasakan untuk boleh nggak mama kasih masukan. Saya pikir anak usia berapa mulai kita bisa style ngomong itu seperti itu, atau kan biasa kan mungkin parents nanya kan dia umur 3 tahun boleh nggak mama kasih masukan, dia ngerti atau enggak ya, 4 tahun mungkin apakah dia mengerti apa maksudnya masukan, bisa mulai usia berapa, apakah ada certain age range menurut Miss? Nggak ada. Thank you, that's a very good question. Jadi kita nggak boleh kaku ya, it's not that phrase. Kalau anak umur 3 tahun, 4 tahun, misalnya dia lagi bangun sesuatu pakai Lego, ternyata dia bilang dia bangun rumah, ternyata bentuknya bukan rumah gitu ya. And then mami mau tunjukin ya bentuknya rumah tuh kayak gini nih gitu ya. Right? Nah, caranya tuh gimana? Mami nggak bilang, kok rumah kayak gitu, rumah kayak gini dong, terus langsung ambil Lego, terus langsung benerin gitu. It's not like that. Kalau, that's your house. I have another idea. Can I add some ideas to your Lego? Let's make a bigger house. You know, kayak pelan-pelan banget gitu. Tapi memang kita mau kasih tahu bahwa itu tuh nggak kayak rumah gitu. Yang kayak rumah tuh yang kayak gini loh gitu ya misalnya. Jadi apapun bentuknya mesti kreatif aja sih masuknya. Gitu. It's basically still, bukan berarti aduh kalau dia diprotes dia marah, udah deh mendingan aku nggak ngomong, you're not doing your job as a parents dong kalau gitu ya gitu. Terus ada yang udah defensif kalau teenagers, boleh nggak mama kasih masukan? Enggak gitu ya. Berarti salah. Next time rephrase, mama mau kasih masukan. Harus terima. Sejenak, habis itu langsung menurut mama gini loh, gini, langsung masuk aja. Gitu. Tapi yang penting gini loh, dibuka dengan kalimat. Jadi dia nggak langsung kayak like kita langsung masuk aja ke dalam rumah orang tanpa ketok pintu gitu. Dan itu kan bagi mereka that is unacceptable gitu. Memberi saya kritikan without asking for my permission. Gitu. Ya, that's so good. Iya. Apakah ada yang mau bisa ditambahkan, Miss Sandy? I think itu very effective ya untuk kita untuk ask permission. Even anak kecil sekali itu kita selalu pikir kan anak kecil itu apa sih taunya? Ini apa sih? But actually anak kecil itu egonya tinggi. And anak kecil itu very high ego. You wanna see a kid very angry? Kids have no self-control, no filter. Jadi, they're all big ego. Yes, all kids are big ego. So, the moment kita ngomong things like that, tapi mungkin tidak dengan verbal, tapi mungkin dengan sambil main, sambil in a language that they understand. It's so powerful. Karena anak itu akan langsung wants to know more and wants to learn. And again, karena every basis of every child itu pengen approval parents-nya. Every child is looking for their parents' approval. The moment kita bisa merangkul dia and then give feedback like this, they wanted to please you. That's all they want actually. Cuman ya ego gets in the way, perfectionism gets in the way, character and other things gets in the way. But basically that's what they want. I see. Yeah. Oh, that's very good. Okay, thank you, Miss. Oh, I see. Saya lihat ada pertanyaan lagi ini yang I think it's interesting, ini bagus banget.
kayaknya mungkin bisa jadi menguntungkan juga buat parents yang lain ya. Dari Ibu Jennifer Blossom, tadi katanya we tell our kids focus on the efforts, jadi we praise the efforts, karena efforts itu yang most important. Nah, bagaimana kalau kids kan learn from patterns ya, they're very smart ya. Kayaknya after a while memang they see that, oh okay, if I say I've done my best gitu ya, I've put my my best effort, I get away with this. So they can easily say I've tried my best gitu to get away for underachievements. Jadi bagaimana itu, Miss? Mungkin let's hear from Miss Sandy first. Yeah. Again, I don't think that's part of perfectionist sih. Okay. Just being very smart. Now that I think of it, benar. Itu bukan trait perfectionist because perfectionist will not do that. Ya, mungkin ini case yang lain. Ini case yang lain sih. Case yang lain ya. I see. Iya. Cuman ya benar, itu nggak mungkin anak yang perfeksionis jadinya gitu. Usually perfeksionis itu kalau ditunjang sama skills yang bagus, they're actually high achievers ya. Yes. Ya, kalau ditunjang dengan skill yang bagus. Kalau ada drive perfeksionis tapi skillnya tidak menunjang, artinya to execute dia nggak punya cukup skill yang menunjang, maka they become frustrated gitu. Yes. Because basically that drive to meet that high standard itu udah ada di situ, udah ada di dalamnya dia. So we don't need to worry gitu sebagai parents. Nah, yang tadi ditanyakan oleh Ibu Jennifer itu lebih kepada anak yang mungkin does not have that standard gitu. Jadi dia nggak kejar, tapi hiding behind the patterns of yang penting putting effort gitu. But anyway, boleh nggak daripada supaya Bu Jennifer dapat jawaban. Walaupun sebenarnya itu bukan traits perfectionist. Nah, sekarang mulai keluar. Artinya gini, if I say that, kemudian anaknya lama-lama mulai lihat pattern, yang penting I do my best. And I say I do my best. Kemudian ternyata, dan kita sebagai parent sudah membaca ada pola di situ, dia bersembunyi di balik situ. Then you have another talk. Artinya, best efforts put over time itu pasti ada hasilnya. Pasti, that means it's not the right or correct effort then. Harus ada yang dirubah. Then you need help. Because the best effort that you put, ternyata hasilnya kan is not meeting the standard yet. So which part do you need help with? Supaya kita bisa meeting the standard, because there is a standard to meet gitu. So jadi di dalam hal ini anak ini di stretch gitu loh dalam hal standard. Ini benar-benar bertolak belakang sama perfeksionis. Perfeksionis standarnya tuh mesti diturunin dikit gitu kan. Yang ini mesti di stretch gitu. Yeah, actually this is right. Anaknya ini perlu di offer help, like oh, do you think we need to add on more tuition hours for you? Do you think we need to add on? That sounds like a threat, Miss. Tapi kan kita maunya kita mau bantu kan. Oh, you think you're doing effort, but not good enough. Your result is not that. Oh, I think maybe we should cut off your screen time and add on more homework time. Dan besoknya langsung effortnya lebih ini ya. Biasanya bilang hasilnya bagus. Just a reminder pada saat menyampaikan itu semua, body language sama tone of voice ya. Kembali lagi ya. Maybe tone of voice I would say kayak misalnya say my son namanya Ian, terus I would say Ian, iya ya udah put effort, kenapa ya hasilnya gini-gini aja ya? Something is not right. Mestinya biasanya orang put so much effort, mestinya ada hasil. So something is not right. We need to figure out, cari solusinya nih gimana. Kalau enggak kan put so much effort, no results gitu. So problem solve. Maksudnya problem solving together. I see. Yes. Thank you, Miss. Yeah. Pokoknya intinya don't let them get away with excuses. Kita harus lebih smart. Iya. Jadi ada composition di situ dan di guide untuk kayaknya ada yang perlu maksudnya apalagi yang perlu diimprove, diajak untuk melihat bahwa you're the best effort that you have put, harusnya kan ada
ada results-nya Hasilnya, gitu ya, yes, ada yes. positive, ada changes gitu, or at least progress. Ya, Yes. harus ada progress. Yes. Okay. Alright. Yeah. So I think we're getting closer to the end. Mungkin kita bisa summarize dan mungkin masuk ke tips and strategies untuk Miss Iren, Miss Sandy, mungkin juga dari Mr. Irfan. Saat ini kalau ada parents atau mungkin teachers, pengajar yang udah spot anaknya sepertinya ada kecenderungan atau menunjukkan ciri-ciri perfeksionis, what would be the strategies atau tips that you would share yang bisa dilakukan oleh parents untuk supaya di tone it down sedikit ya, jangan sampai jadi karena bisa jadi frustasi, frustrated, bisa tadi efeknya ke relationship dengan parents dengan orang terdekat juga gitu ya. What would be your tips and strategy? Mungkin mulai dari Miss Sandy dulu. Can you share your tips or strategies, Miss? Kalau saya lihat perfectionist itu usually buat anak ya, usually is they put their value on the things that they do. Jadi somehow anaknya itu insecure. Jadi ada sesuatu yang anaknya berasa dia itu not enough. Makanya untuk anak kecil, untuk perfectionist tuh dia usually one of the sides-nya itu, effects-nya itu tantrum. Kalau dia nggak kelar or not getting the results that they want, pasti mereka nangis, tantrum, and the parents find it very difficult to cope. But we are not actually melihat dasar, the real problem, the real issue here. So the child might be having some self-assurance issues that the parents need to look at. Apa sih yang bikin anak itu insecure? Is it because certain things? Jadi we need to dig deeper to see what the child really needs. Is it because we are not giving enough praises, or is it because the child thinks that kalau dia dapat hasil bagus baru parents-nya recognize dia? No, things like that. We need. Kalau menurut saya sih, it's always good to look at the root of the problem. Yeah, but then perfectionist, it can also be like a good character. It's a part of a character that we need to embrace. So if udah ada kecenderungannya and the child is secure, then we can use it as a competitive edge. Tapi kalau the perfectionism itu is based on insecurities, then I think we need to look deeper. Yeah. Tackle at the root of the cause. Kalau biasanya kebanyakan dari insecurities ya, Miss ya? Ya, kalau in children maybe some of them is from insecurities ya. Ada juga yang karakternya aja, anaknya super kiasu. I have one at home. Mr. Irfan tahu tuh. Yes, I've met him. Very smart. Maybe can you share how you have been responding to him atau handlingnya gimana, Miss Sandy? Personal experience. Handlingnya, yes, I have one at home. Handlingnya, begitu. Like I have to manage his expectations. I have to again connection before correction. Very defensive. Very hard. Anaknya keras. Very stubborn. If you see it in a lot of ways, parents will say, he's very stubborn, but we need to look deeper. And actually, that's his try for excellence. He excelled in many things in many ways. But plus, every child has a plus and a minus, right? Jadi masih diterima whatever you, nggak bisa tuh ambil perfectionism, dapat hasilnya aja, but you don't want the crankiness and the tantrums. It's not that way. You have to take the whole package. Saya pernah dengar satu ada yang bilang in every strength there is weaknesses, ya. Yes. In every strength there is That's weaknesses. True. Behind every strength there is weakness. Okay, thank you, Miss Sandy. Miss Iren, Miss Iren dari sisi Miss Iren is a master trainer di BrainFit Indonesia. Apakah ada tips and strategies yang dari sisi kognitif apakah bisa membantu hal ini, perfectionism ini, Miss? Dan bagaimana itu bisa membantu? Ya, jadi the way to simplify ya, saya ngelihat bahwa
perfeksionis, jadi seorang anak yang memiliki standar kerja atau target yang tinggi gitu terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap hasil kerjanya. Itu kalau dia punya skill yang bagus, artinya good memory, good skill, good processing skill, processing speed, IQ-nya bagus, eksekusi using tangannya ketika dia buat sesuatu seperti apa yang dia mau, jadi seperti apa yang dia mau, then that is high achievers. Ya, kita ngelihat itu anak-anak yang super berprestasi gitu. Nah, kalau ketemunya yang seperti itu, kadang-kadang memang yaitu kalau dia susah menerima kegagalan, jadi agak salah sedikit atau ada yang kurang, wah dia nggak bisa, kadang-kadang nggak bisa regulate emotions. Yaitu tantrums tadi nih Sandy bilang. So what parents need to do adalah to manage that tantrum, manage tantrumnya. Artinya dia memang butuh waktu untuk menyendiri pada saat dia tantrum. We just provide the space needed. Setelah itu ajak bicara. Tadi apa yang bikin marah? Bagian mananya? Maybe talk logic. Kalau anaknya sudah agak besar, talk logic. Kayak what do you think? Ini kita coba aja dulu. Jadi perkenalkan banyak hal, mencoba, try again, it's okay, mistakes help you learn, you know, message growth mindset. So I would go with that. Oke, buat parents baca tips growth mindset. Kita nggak ada waktu untuk bahas growth mindset di sini, tetapi there's a lot ya di Google. Nah, for kids yang punya set of standard yang tinggi, sayangnya there is part of the development, kemampuan fungsi brain, attention-nya atau mungkin motor coordination-nya kurang optimum. Nah, itu dia punya high standard, tapi dia nggak bisa deliver at the standard yang dia mau. Sama, keluarnya juga frustrasi. Tapi dalam hal ini lebih kepada banyak psychological issue di situ jadinya. So, dari segi kognitif, I would recommend upgrade skill-nya mereka supaya they can deliver at the standard yang dia mau gitu. Salah satunya adalah upgrade, cari tahu skill dia yang kurang tuh apa sih, kemudian upgrade ya, do brain training, intervention apapun, coaching dia, banyak-banyak bantu supaya dia bisa jadi the achievers at the level yang dia mau. Ya kan? Nah, karena memang dasarnya dia sudah punya drive itu. Gitu. Itu sih I would say ya tuh kategoris tergantung dari anaknya ini sekarang ada di posisi yang mana. Gitu. So I would like to share, tadi saya bilang how to Mr. Irfan, saya share ya. Sure, yes, go ahead, Miss. Okay. So I would like to invite parents untuk hadir atau daftarkan diri kalau mau tahu tentang program apa ya yang bisa dijalankan oleh anak-anak yang punya skill masih kurang optimum ya. Dia pengen melakukan sesuatu tapi nggak bisa sesuai standar dia, akhirnya dia frustrasi. Anak-anak yang cranky, tantrums itu kadang-kadang kita mesti cek seperti tadi Miss Sandy bilang, find the root of the problems. One of it, salah satunya adalah kemampuan dia sendiri. So aku pengen ini, that high standard, keinginan dan kebutuhan dia sangat tinggi, tetapi nggak bisa deliver. That happen to us, right? Kadang-kadang kita sebagai orang dewasa juga gitu. Aku pengen bisa begini dan begitu, tapi waktu kurang, you know. Tapi harus terganggu sama hal-hal lain prioritas. Nah, yang harus kita lakukan, kita nggak bisa lakukan hal yang tadinya sudah kita rencanakan. That is quite frustrating. Ya, so kita orang dewasa kita bisa manage, kita bisa cari solusi. Tapi when it comes to children, anak-anak, mereka nggak bisa. Mereka memang butuh di-upgrade kemampuannya gitu. And I think that would help. Ya, so please join daftar untuk BrainFit Information Session untuk tahu soal skill-skill apa aja sih yang dibutuhkan, yang bisa di-upgrade lagi, hadir di situ untuk konsultasi. Linknya ada di chat box, I think bisa daftar di situ ya. Yes. Oke, thank you. Sudah ada linknya, Miss. Ya. Iya. Oke, oke. Thank you, Miss Iren. Oke, so, oh, sorry. My face is freezing. Okay, now I'm back. Oke. Oke, so sudah jam 8:30. Yes. I think we can. Time flies.
Yeah, time flies, Miss, nggak berasa. I think Mm-mm. we can end the session ya. Thank you so much, Miss Andy dan Miss Iren yang sudah share perspektifnya, pengalamannya. Miss Nancy, what's your big takeaway? Kalau saya satu kalimat, Miss, apa yang paling nempel? Saya nangkep connection before correction. Ya, Because that's sama-sama. You nice. read my mind, yes. Yes, oh oke. High five Ya, dulu. ya. High tense, ya. Ya. I think that's a good tagline to live by ya. Untuk para orang tua yang tadi pertanyaannya masih banyak banget. These are all very good question. Sayang kita nggak punya waktu untuk menjawab, tapi I think ada beberapa pertanyaan yang bisa terjawab dengan selalu ingat connection before correction. Ya. Ada dua, satu lagi itu ingat nggak tadi? Recognize feedback. Ya, betul. Sesuai urutannya. Sesuai urutannya, yes. Itu bukan cuma keren-kerenan, Miss. Urutannya itu penting banget ya. Jadi harus cari at least 3 hal untuk direcognize ya, Miss ya. Yes. Jadi kalau belum Say sampai 3 things. gimana, Miss? Belum, jangan kasih feedback dulu. Jangan Jadi jangan dulu, ya. feedback dulu. Oke. You don't deserve to give feedback. Iya. Oh, that's a very good rule of thumb gitu. Saya pikir dengan melakukan ini juga jadi karena it's good right to melatih diri untuk cari what's good in other people, right? What is positive things about other people, especially our own children, ya. Yeah, it's a good practice. So recognize 3 kali, baru boleh feedback. Yes. Ini cocok banget untuk spouse juga. Okay. Yes. That's another topic for another day, Miss. Yes. That will be a good one. Yeah. Everything. If you want to get something like you want to inform the other person, it's always good to recognize, to connect, and then baru kasih feedback. Because if the moment you only give the feedback, langsung they take it very critical. That's how our brain protect ourselves, gitu kan? Yes. Tepat banget, ya. Okay. And I think one more kalau dari saya mungkin putting in the practice ya. I think that's even more important. Hopefully orang tua yang hadir di sesi ini bisa bawa nilai-nilai tadi dan coba mulai dipraktekkan gitu dan semoga ada hasil yang positif ya. Iya, start small. Mungkin take one aja ya, just one thing, and then dipraktekkan itu pasti ada hasilnya sih, ada perubahan gitu. Yeah. And it does take time. Saya ingat tadi ya di awal Miss Sandy bilang it takes time. Yes. Okay. Alright. Okay, I think that's for our session. Terima kasih untuk semua orang tua yang sudah join kita malam hari ini. Semoga informasi yang kita bagikan berguna, bisa langsung diaplikasikan dan mendapatkan hasil yang positif. Jangan lupa kita ada info session, sesi ini free, orang tua bisa belajar lebih banyak mengenai otak anak-anak, bagaimana cara membantu concern-concern tertentu seperti kurang fokus, tadi misalnya anaknya kurang bisa menerima kritikan, misalnya tantrum atau semacamnya, bisa langsung join aja, ada linknya di chat box. Daftar aja, nanti kita akan kirimkan jadwalnya, kemudian kita bisa ketemu di sesi yang berbeda. BrainFit juga punya banyak event-event yang lainnya, join kita di Instagram @BrainFitIndonesia, kita punya T4Mom, kemudian kita juga punya webinar langsung dari Singapura yang kita adakan setiap beberapa minggu sekali. So, follow Instagram kita supaya stay in touch ya, dan dapat informasinya lebih awal. Okay, I think that's all. Can we say goodbye? Yes. Thank you, Miss. Thank you semuanya. Bye. And thank you. Bye. Bye. Bye, Miss.